Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Faisal Siti Nurhaila from IKIP Silawangi, A3 2017. Now I will explain about the article title is Senior High School English National Examination and Thinking Skill. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat Barrett Taxonomy Comprehension atau atau pemahaman taksonomi Barrett yang lebih tercermin dalam item English National Examination atau ujian nasional bahasa Inggris tahun akademik 2013-2014, dan apakah proporsi item di antara 20 paket di English National Examination menilai keterampilan berpikir tingkat rendah atau low order thinking skill dan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill. Salah satu jenis tes adalah tes standar. Tes standar digunakan untuk mengukur penguasaan siswa pada bagian dasar kurikulum secara umum dan hasilnya berfungsi sebagai potret kualitas pendidikan kita. Contoh tes standar di Indonesia ini adalah ujian nasional atau English National Examination. Ujian nasional ini dimulai sejak tahun 2005 sampai sekarang. Diadakan setiap tahun untuk mengukur prestasi siswa dan mengevaluasi kompetensi siswa secara nasional oleh pemerintah pusat setelah proses belajar mengajar. Ujian nasional diterapkan sebagai cara meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Penelitian ini berlabuh pada Barrett's Taxonomy of Comprehension yang membahas berbagai tingkat pemahaman, yaitu literatur, reorganisasi, inferential, evaluation, dan appreciation. Pemahaman literatur dan reorganisasi termasuk dalam kategori low order thinking skill karena pertanyaan-pertanyaannya yang mudah untuk dijawab oleh siswa. Pertanyaan-pertanyaan dari pemahaman tersebut dapat dijawab secara langsung dan eksplisit dari teks. Sedangkan pemahaman inferensial, evaluasi, dan appreciation termasuk ke dalam kategori high order thinking skill. Kenapa? Karena untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, siswa harus menggunakan pemahaman literal teks dan pengetahuan mereka tentang topik teks dan masalah yang terkait. Oleh karena itu, keterampilan pemahaman ini harus diajarkan sejak awal untuk melatih keterampilan kognitif siswa mulai dari pemahaman literal hingga pemahaman appreciation. Selanjutnya ada metode dari artikel ini. Metodenya ada sumber data dan data. Sumber data peneliti ini menggunakan 20 paket ujian nasional bahasa Inggris nasional siswa SMA 2013-2014. Setiap paket berisi 50 item tes yang terdiri dari 15 listening dan 31 membaca pertanyaan dan 4 pertanyaan tertulis. Instrumen utama dalam melakukan penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Dia mengembangkan alat yang disebut analisis konten kategorikal untuk mengumpulkan, menggambarkan, dan menganalisis data mengenai ketersediaan low order thinking skill dan high order thinking skill dalam latihan mendengarkan dan membaca English National Examination berdasarkan daftar periksa yang disarankan dalam kartu analisis. Selanjutnya, pengumpulan data. Peneliti mengumpulkan semua dokumen yang tersedia, yaitu lembar kode, analisis pertanyaan pemahaman, 20 paket tes ujian nasional bahasa Inggris untuk SMA tahun akademik 2013-2014 yang diperoleh dari sekolah, dan tabel spesifikasi yang tercantum dalam Peraturan Organisasi Standar Nasional Pendidikan. Analisis data. Untuk menganalisis item tes, peneliti menggunakan lembar kode untuk mengklarifikasi item tes English National Examination ke dalam tingkat pemahaman pertanyaan berdasarkan Barrett Taxonomy. Pertama-tama, sampel kertas ujian yang dipilih disortir dengan menetapkan angka dari 1 hingga 20 ke kertas-kertas. Kemudian,
1000 item pertanyaan yang menanyakan low order thinking skill dan high order thinking skill siswa diidentifikasi dan dimasukkan ke dalam beberapa kategori dalam kartu analisis konten. Oke, setelah peneliti melakukan penelitian, akhirnya berdasarkan temuannya, sebagian besar pertanyaan difokuskan terutama pada tingkat pemahaman literal dan reorganisasi atau yang termasuk ke dalam low order thinking skill daripada pertanyaan-pertanyaan yang memiliki tingkat yang lebih tinggi. Item low order thinking skill ini terdiri dari 80,4% dan high order thinking skill hanya 10,6%. Ini mengungkapkan bahwa high order thinking skill siswa tidak diperlakukan dengan baik atau sedikit diabaikan. Perlu dicatat bahwa kurangnya item-item ini dikategorikan ke dalam inferential, evaluasi, dan appreciation, berarti kelalaian untuk memasukkan keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. Mengenai temuan ini, dapat dikatakan bahwa pertanyaan pemahaman dalam semua paket tes English National Examination perlu diperkarya dengan lebih banyak pertanyaan-pertanyaan yang memiliki tingkat high order thinking skill, seperti pemahaman inferential, evaluasi, dan apresiasi. Dengan kata lain, pertanyaan yang lebih evaluatif harus disediakan sehingga siswa akan memiliki kesempatan untuk mengekspresikan pendapat mereka, perasaan, dan sikap mereka yang membuka jalan mereka untuk menjadi pemikir yang kreatif dan inovatif. Karena pada usia mereka, siswa SMA dituntut untuk dapat mengatasi perkembangan teknologi serta industri kreatif. Akibatnya, siswa perlu mempertajam pengetahuan dan wawasan mereka, melatih pikiran mereka untuk berpikir kritis dan belajar berkomunikasi secara efektif sehingga mereka dapat bertahan untuk menghadapi tantangan abad 21 dan era masyarakat ekonomi Asia. Nah, pada akhirnya peneliti ini menyimpulkan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hampir semua tingkatan pemahaman taksonomi Barrett dalam butir-butir ujian nasional bahasa Inggris di Indonesia kecuali appreciation yang merupakan tingkat pemikiran tertinggi atau tingkat pemahaman tertinggi dalam taksonomi Barrett. Sebagian besar pertanyaan difokuskan terutama pada tingkat pemahaman literal dan reorganisasi atau yang masuk ke dalam low order thinking skill daripada inferential, evaluasi, dan apresiasi yang masuk ke dalam high order thinking skill. Demikian, berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa keterampilan berpikir tingkat rendah adalah perhatian utama item English National Examination. Jadi itu yang termasuk ke dalam artikel dari Senior High School English National Examination and Thinking Skill. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.